sampai Sekolah Sahabat. Ini adalah program diskusi Sekolah Sahabat Gereja Masih Advent hari ke-7. Acara ini kerjasama dari Konferensi Jawa Kawasan Barat dan bersinergi dengan para ketua jemaat yang ada di Kota Cimahi, Bandung, dan sekitarnya. Dan kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi kesediaan para narasumber yang berpartisipasi, khususnya pada malam hari ini. Dan telah hadir narasumber kita yaitu Bapak dari Selangor. Beliau adalah Ketua Jemaat dari Bukit Zaitun Cimahi. Mari kita sapa dulu. Selamat malam Pak, bagaimana kabarnya malam hari ini? Selamat malam, Ibu Lauren. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kesediaannya hadir pada malam hari ini. Dan sebelum kita mulai membahas pelajaran sekolah sahabat kita ke-14, mari kita saudara tunduk kepala, kita berdoa, dan saya minta kesediaan Bapak Darius untuk berdoa. Bapa kami yang bersemayam di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas waktu yang indah ini, di mana kami gunakan untuk mempelajari akan firman-Mu. Untuk itu ya Bapa, Roh Kudus-Mu boleh mengilhami kami, agar firman Tuhan yang akan kami bahas pada malam hari ini boleh mendapat tempat di dalam hati kami, boleh berkuasa untuk merubah hidup kami, agar dari sehari ke sehari kami boleh dipersiapkan untuk menantikan akan kedatangan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, mengampuni akan salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak. Dan kita tiba saatnya untuk pembahasan pelajaran ke-14, yaitu Efesus dalam hati. Kita akan membahas di buku Efesus 1 ayat 6. Izinkan saya membaca dalam kitab Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memenggahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita masuk kepada hari Minggu ya Bapak. Kita diberkati di dalam Kristus. Silahkan Pak Darius. Ya, terima kasih Bu. Saya mungkin sedikit membahas tentang uh, judul pembahasan kita pada malam hari ini. Ayat yang saya bacakan pada malam hari ini, Amsal 4 ayat 23, ya, di mana ketika hati kita disatukan dengan Tuhan, firman Tuhan yang kita pelajari, apakah itu di dalam buku Efesus maupun buku atau kitab yang lain, ketika mendapatkan tempat di dalam hati kita, maka itu akan membentuk kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan itu akan sangat penting sekali ya, bagi kita sebagai umat-umat Tuhan yang dipersiapkan. Pelajaran hari Minggu, ya, kita diberkati di dalam Kristus. Di dalam pelajaran hari Minggu ini, Rasul Paulus memberikan suatu gambaran besar tentang rencana Allah kepada manusia. Bagaimana manusia ini bisa ditebus dari kejatuhan oleh karena dosa. Disinilah semuanya berpusat kepada Kristus. Di dalam Kristus kita di dalam Kristus kita memperoleh kehidupan yang kekal, yang tadinya mungkin kita tidak, sebagai manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, kita tidak memiliki pengharapan. Oleh karena itu, Rasul Paulus juga mengajak kita untuk bersyukur. Bersyukur atas keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Sebagaimana Rasul Paulus pun mengucap syukur atas segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupannya. Inilah
pelajaran hari Minggu. Rasul Paulus mengucap syukur dalam segala hal. Dalam segala hal itu luas ya Pak. Dalam hal apa kita mengucap syukur? Mungkin akan mudah bagi kita mengucap syukur dalam masa senang Pak. Tapi tidak jika kita sedang dalam kesulitan. Bagaimana tanggapan Bapak? 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Segala peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, kita sadari bahwa itulah yang terbaik bagi kita. Karena rencana Allah adalah rencana yang terbaik. Rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Sehingga di dalam situasi apapun, Tuhan mengajak kita untuk selalu mengucap syukur. Dan ini haruslah menjadi pegangan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Apapun itu yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita selalu berserah kepada Tuhan, kita tahu bahwa itulah yang terbaik bagi kita. Amin, luar biasa. Terima kasih Pak, sangat menguatkan sekali. Itu pelajaran hari Minggu ya Pak. Kita masuk melangkah ke hari Senin. Kita ditebus untuk umat. Nah, kalau saya mengutip di sini dalam Efesus 2, Paulus menggambarkan masa lalu yang suram dari para pembaca suratnya. Dalam penderitaan, manusia bertekad memberontak terhadap Allah dan kehidupan mereka didominasi oleh dosa dan iblis. Silakan Bapak. Ya, ketika manusia telah jatuh ke dalam dosa, maka kecenderungan manusia itu melakukan apa? Melakukan dosa. Bahkan memberontak dikatakan, ya, memberontak terhadap Allah. Hidup mereka didominasi oleh dosa dan iblis. Tetapi melalui kematian Kristus, melalui kebangkitan Kristus, bahkan ketika Kristus terangkat ke surga saat ini, itu memberikan suatu jaminan kepada kita bahwa kita akan ditebus. Dan peristiwa itu terjadi ketika Kristus datang pada kali yang kedua. Kita sebagai pengikut Kristus, kita jadi satu. Sementara kita menunggu kedatangan Kristus yang kedua kali, maka tentunya kehidupan kita harus selaras dengan kehidupan Kristus. Kita harus mempersiapkan diri kita sebagai pewaris kerajaan surga. Bagaimana caranya? Yang tentunya kita harus menjalin suatu hubungan yang baik, ya, hubungan yang baik dengan Allah. Vertikal, ya. Kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Dan ketika hubungan kita baik dengan Allah, maka saya bisa mengatakan bahwa hubungan kita dengan sesama manusia pun pasti akan apa? Pasti akan baik. Karena tidak mungkin kita mengaku kita mempunyai hubungan yang baik dengan Allah, tapi kita mengabaikan saudara-saudara kita di depan mata kita ya Pak ya. Betul, betul. Ya. Jadi seseorang mengatakan hubungannya baik dengan Allah, sementara dengan sesama tidak baik, itu tidak mungkin bagi saya. Ya, itu tidak mungkin. Pasti ada masalah di sana hubungannya dengan Tuhan. Pasti dipertanyakan. Baik Pak, jadi melalui kasih karunia Allah kita memiliki hak istimewa ya Pak untuk kehidupan di masa datang seperti yang Bapak katakan tadi. Dan marilah selama kita hidup diberi kesempatan hidup untuk Allah, kita semakin memperbaiki kualitas iman kita dan tentunya kita harus menunjukkan pertumbuhan iman kita dengan membuat persahabatan yang baik, bercengkrama dengan baik dengan saudara-saudara kita yang kita lihat di depan mata. Bagaimana kita, seperti Bapak katakan, bagaimana kita mengaku mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, sedangkan manusia yang terlihat pun kita tidak memperdulikannya. Demikian ya Pak ya. Baik, kita melaju ke hari Selasa.
Kita adalah jemaat dari Allah yang hidup. Mengapa begitu penting, Pak, untuk menjadi bagian dari gereja Allah? Silahkan, Pak. Di dalam pelajaran hari Selasa, yang perlu kita perhatikan bahwa Kristus adalah kepala dari gereja. Dialah yang membentuk gereja. Maka tentunya ya, sebagai umat-umat Tuhan, kita harus sadari betapa pentingnya ya gereja yang telah dibentuk oleh Kristus. Dan kita menjadi bagian dari gereja Allah itu, anggota ya jemaat Allah yang hidup. Ya. Apa artinya jemaat Allah yang hidup? Ya. Jemaat Allah yang hidup adalah jemaat yang melakukan sesuatu, menyampaikan kabar berita baik ini kepada apa? Kepada sesama. Ya. Tentunya kita tidak ingin selamat sendiri. Ya. Allah menghendaki supaya semua orang kalau bisa selamat. Dan tentunya menjadi tugas kita untuk menyampaikan kabar itu kepada sesama supaya kita semua ya bila mana Tuhan kehendaki kita semua bisa diselamatkan. Maka betapa pentingnya peran kita di dalam menyampaikan kabar baik itu. Kita telah dimenangkan di dalam Kristus Yesus. Kita telah di situ jemaat di dalam satu gereja. Maka marilah kita ya menghidupkan satu kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah dan juga membagikan kabar baik ini kepada sesama. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Jadi tidak ada waktu lagi ya Pak, kita harus bergegas dalam menyampaikan kabar baik ini. Ini menjadi amaran bagi kita ya Pak untuk tetap semangat mengabarkan Injil keselamatan itu. Ya, Baik, betul, luar betul. biasa sekali pelajaran hari Selasa. Kita melangkah ke hari Rabu, kesatuan iman. Memelihara persatuan dalam gereja. Apa saja Pak yang dibahas dalam Efesus 4? Ya, untuk memelihara persatuan di dalam gereja, salah satu kuncinya adalah memiliki kesatuan iman. Itu yang pertama. Harus satu di dalam iman. Karena itulah yang menjadi dasar utama untuk terpeliharanya kesatuan sebuah jemaat. Saya sering mengumpamakan dan mungkin banyak pembicara ya menggunakan perumpamaan ini tentang persatuan. Kalau hanya satu lidi saja, maka itu tidak akan tidak akan berfungsi dengan baik. Tetapi ketika lidi ini ya disatukan ya dalam jumlah yang banyak, maka tentu memiliki manfaat yang luar biasa, memiliki kegunaan yang luar biasa. Dia bisa digunakan untuk membersihkan ya, membersihkan rumah, halaman dan sebagainya. Demikian betapa pentingnya persatuan itu di dalam gereja. Ya. Ada sebuah statement mengatakan seperti ini. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Saya rasa statement ini tepat sekali ya untuk pelajaran kita pada malam hari ini. Bahwa di dalam gereja ya dibutuhkan persatuan. Gereja itu terdiri dari berbagai anggota, sebagaimana tubuh terdiri dari anggota-anggota tubuh dengan memiliki perannya masing-masing. Ya. Tidak ada anggota tubuh itu memiliki peran yang berbeda-beda, tetapi tidak bisa disepelekan. Ya. Semua sama-sama membangun tubuh ini. Demikian juga dengan anggota di dalam satu jemaat, di dalam satu gereja memiliki fungsinya masing-masing untuk sama-sama membangun jemaat itu sendiri. Nah, itulah sebabnya sangat diperlukan adanya sebuah kesatuan, persatuan. Kita jangan diombang-ambingkan dengan Dengan ajaran-ajaran yang tidak benar.
Tetapi biarlah kita memiliki satu Allah, satu iman, satu baptisan, satu roh, satu kebenaran. Nah, ini sangat penting sekali. Jangan sampai di dalam jemaat terpecah belah oleh karena apa? Oleh karena memiliki penafsiran yang berbeda-beda tentang kebenaran yang kita miliki. Yohanes pasal 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Maka kebenaran yang kita miliki ini, yang kita imani ini, itu boleh mempersatukan kita. Di satu sisi kita juga, ya, sebagai sesama anggota, kita harus menjalin suatu hubungan yang baik, ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Nah, inilah saya rasa kunci-kunci yang perlu kita pegang di dalam kehidupan kita supaya persatuan di dalam jemaat itu tetap terjalin. Bapak, saya ada pertanyaan. Bapak kan orang tua kami, senior kami, gitu ya. Saya ingin bercerita tentang membagi pengalaman. Jadi tadi yang Bapak ucapkan tadi sangat sangat mengenai sekali. Ramah terhadap seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Artinya berarti kita harus menjaga menjaga ucapan kasar kita, menghindari kemarahan. Tapi itu ada terjadi sehingga beberapa rekan saya pun memutuskan untuk tidak bergereja karena ketersinggungan dari orang-orang tertentu yang berada dalam gereja. Padahal kita nih sedang menggembar-gemborkan, ayo kita bersatu, kita harus bangga menjadi gereja, jemaat Allah dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin Bapak sebagai orang tua kami bisa memberikan tips dan trik bagaimana untuk menghindari kemarahan atau kita bisa menahan amarah kita terhadap orang yang menyakiti kita mungkin. Bagaimana Pak? Baik, saya latar belakangnya dari seorang yang memang temperamental. Nah, karena saya berada dari ujung timur Indonesia yang wataknya mungkin mirip-mirip, ya, Oh, agak mirip-mirip dengan ujung barat, ya. Ya. Tetapi, ya, ketika kita menghidupkan kehidupan Kristus, maka itu bisa merubah hidup kita. Itu akan merubah, ya. Ada kuasa untuk bisa merubah hidup kita yang mungkin tadinya kita uh, marah, suka marah, ya. Itu bisa kita apa? Kita mencoba untuk perlahan-lahan merubah itu. Ada satu hal yang saya mau sampaikan kepada kita dan ini uh, saya lakukan di dalam kehidupan saya kalau sekiranya itu terjadi. Ya. Prinsip saya adalah apakah saya itu benar atau saya salah. Kalau ada saya merasa ada sesuatu yang kurang pas antara saya dengan seseorang, pasti saya lebih dahulu menemui orang itu dan meminta maaf, ya, mengutarakan segala sesuatu yang mungkin berhubungan dengan orang itu, kemudian meminta maaf. Dan itu seringkali memecahkan masalah. Jangan kita menunggu untuk kita ditemui. Ya, tetapi kita berinisiatif untuk menemui seseorang yang walaupun mungkin dalam hal ini kita yang benar. Ya. Dalam hal ini mungkin kita benar, tetapi kita harus berinisiatif untuk menemui Menemui uh, yang bersangkutan. Karena ingat, ya, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah lah yang berinisiatif untuk Untuk menemui manusia. Itu hal-hal prinsip untuk menjaga tetap terjalinnya hubungan antara satu dengan yang lain di dalam Di dalam jemaat. Mungkin itu satu contoh yang baik bagi kita. Baik, terima kasih Pak. Baik, jadi kita memang harus lebih mendekatkan diri ya kepada Tuhan. Jadi kalau misalnya kita masih ada marah-marah, oke, mari kita bersama-sama berdoa bahwa berarti saya belum menghidupkan menghidupkan ajaran ajaran Kristus tersebut ya Pak ya. Baik, melangkah ke hari Kamis. Kita adalah penerima dan pemberi kasih karunia. Wah,
Dari judulnya aja udah menarik sekali. Kita adalah penerima dan pemberi kasih karunia. Bagaimana Bapak? Silakan. Ya, sebagaimana ya ayat hafalan kita di eh, malam minggu, sabat petang, ya, oleh karena kasih karunia kita apa? Diselamatkan. Apa yang kita lakukan ini hanyalah respon dari keselamatan yang Allah telah berikan kepada kita. Bukan oleh karena usaha kita supaya kita bisa selamat. Bukan oleh perbuatan kita. Ya, kita berusaha sebaik mungkin supaya kita selamat. Tapi ini semata-mata oleh karena kasih karunia. Karena sebaik apapun kita, tidak akan sanggup untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa ini. Hanya di dalam kasih karunia. Ya. Oleh karena Kristus telah mati bagi kita, maka kita bisa diberikan kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Kita mendapatkan itu dengan cuma-cuma. Ya. Maka tentunya kita juga harus apa? Menyampaikan itu juga, memberi katakan itu, ya, bahkan memberikan kepada apa? Sesama kita. Jadi kasih karunia Allah itu luar biasa. Yohanes pasal 3 ayat 16. Ya. Karena begitu besar kasih Allah, kata besar. Ya. Kasih karunia Allah itu sanggup menjangkau sampai kepada kedalaman laut sekalipun. Nah, ini. Ya. Artinya dia sanggup, kasih karunia sanggup untuk menjangkau siapapun. Kalau dia rindu untuk datang kepada Kristus. Berbeda. Ya. Berbeda kalau orang itu menolak, ya, menolak kasih karunia Allah. Tetapi ketika dia mau datang kepada Kristus, maka kasih karunia Allah itu sanggup menjangkaunya. Nah, inilah luar biasa, ya, kasih karunia Allah itu bagi kita. Maka tentunya sebagai kita sebagai manusia yang diberikan, ya, suatu keselamatan, ya, diberikan hak sebagai anak-anak Allah, ahli waris surga, maka kita pun harus apa? Harus menyampaikan itu, memberitahukan itu, ya, kepada sesama kita. Nah, ini mungkin salah satu hal yang sangat penting sekali untuk kita pelajari. Yeah. Kemudian, hal yang berikut, ya, hubungan, ya, antara suami dan istri, orang tua dan anak, ya, itu harus didasarkan kepada kasih Kristus. Ya. Ketika hubungan kita dengan Tuhan itu baik, maka kembali lagi pelajaran yang hari kemarin, ya, kembali lagi. Ketika hubungan kita dengan Tuhan itu baik, maka tentunya hubungan suami dan istri itu baik. Hubungan orang tua dan anak itu pun baik. Ya. Oleh karena itu, kita harus menghidupkan satu kehidupan di dalam rumah tangga kita sebagai apa? Sebagai pengikut Kristus. Biarlah orang lain melihat kita, ya, sebagai satu keluarga, ya, keluarga yang memiliki apa? Iman kepada Kristus. Ya. Keluarga yang menghidupkan kehidupan Kristus. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, Bapak. Seperti dalam Efesus 5 ayat 1, jadilah peniru Allah seperti anak-anak yang kasih. Seperti yang Bapak saya sampaikan, jika kita mengaku anak-anak Allah, kita pasti akan mengikut Bapak kita. Kita pasti akan meniru Allah. Karena dengan kasih karunia Allah, saudara dan saya dipanggil untuk menghidupkan nasihat ini dalam hubungan kita dengan orang lain, ya Pak, ya. Amin. Baik. Ya. Tiba di hari Jumat, Pak. Tiba di hari Jumat adalah kesimpulan. Silahkan, Bapak. Ya, pelajaran hari Jumat ini didasarkan kepada Efesus pasal 6. Rasul Paulus memberikan suatu gambaran kepada kita tentang situasi dunia ini. Saat ini
kita hidup di penghujung dunia. Kita hidup di akhir zaman, di mana setan berusaha keras untuk menjatuhkan kita. Maka ajak untuk memperlengkapi diri kita di dalam menghadapi situasi saat ini. Bagaimana caranya? Tentu kita diperlengkapi sebagaimana seorang tentara pergi berperang. Maka dia menggunakan segala macam senjata yang ada padanya untuk melawan apa? Untuk melawan musuhnya. Demikianlah ya, kita pun sebagai umat-umat Tuhan, kita harus diperlengkapi dengan senjata-senjata rohani, sehingga kita dapat mengalahkan penghulu kegelapan ini. Inilah satu pelajaran yang sangat penting sekali bagi kita. Tentunya itu kita bisa baca di dalam Efesus pasal 6 ayat 14 sampai dengan ayat 18. Itu berbagai macam perlengkapan rohani yang perlu kita gunakan untuk melawan kejahatan. Jadi jika kita adalah jemaat dari sebuah gereja, adalah tentara Allah, berarti kita harus siap untuk mengobarkan kedamaian ya Pak ya. Ya, jadi sepertinya ya di satu sisi kita diarahkan untuk mempersenjatai diri kita siap berperang. Tetapi di sisi lain kita harus mengobarkan kedamaian. Apa artinya ini? Ya, apa artinya? Artinya kita memberitakan Injil ini itu harus berdasarkan kasih. Kasih. Bukan oleh karena kebencian kita, oleh karena perbedaan dengan sesama dan sebagainya. Sehingga itu membuat kita menyampaikan kabar ini. Di dalam apa? Di dalam jemaat pun, ya, saya seringkali menyampaikan, ya, misalkan, ya, misalkan, ketika seseorang didisiplin oleh karena sesuatu, maka kita mendisiplin dia bukan oleh karena kebencian kita kepada dia, tetapi untuk membawa kembali dia kepada jalan yang benar. Maka, ya, yang harus kita lakukan adalah tadinya sebelum didisiplin, mungkin kita apa? Kita berkunjung 1 bulan sekali, ya, 2 minggu sekali. Tetapi ketika dia mendapat disiplin, maka seminggu kita bisa lipat gandakan itu menjadi 2 kali dan seterusnya. Dan ini pernah apa? Pernah saya lakukan di jemaat yang tadinya mungkin sebulan sekali, jadinya 2 minggu, 2 kali dalam apa? 2 kali dalam seminggu harus dilakukan. Ini pun kita harus lakukan kepada apa? Sesama kita, bukan hanya anggota jemaat, tetapi kepada semua orang kita harus apa? Kita harus lakukan itu. Kita lakukan dengan kebaikan, ya, bukan apa? Atas dasar kebencian. Jadi memang sentuhan-sentuhan rohani itu ya Pak ya, yang memang kita perlu bagikan bagi saudara-saudara kita. Karena mungkin yang terlihat baik-baik saja di luar belum tentu. Karena kita tidak tahu apa yang mereka rasakan dan pergumulan apa. Jadi mungkin dia butuh dukungan, sentuhan rohani dari uh, orang-orang, tentunya orang-orang terdekat dan orang-orang jemaat-jemaat di tempat dia bergereja ya Pak ya. Gantinya menghakimi, baiknya kita mengasihi ya Pak. Baik, pelajaran yang luar biasa ini. Saya sangat tersentuh, bukan tersentuh ya. Saya sangat tergugah. Pelajaran dari sepanjang kuartal ini begitu sangat baik dan saya juga yakin dan percaya bahwa pemirsa yang mendengarkan ini pun akan merasa dibangkitkan, merasa imannya semakin semakin bertumbuh Pak, karena kita diingatkan di buku Efesus ini oleh Rasul Paulus betapa kita harus menjadi tentara Allah yang siap senantiasa setiap saat, tidak arogan tapi penuh cinta kasih. Baik Bapak, luar biasa pelajaran ini dan saya sangat senang sekali jika kita bisa bertemu kembali di diskusi bincang santai sekolah sahabat berikutnya ya Pak. Sama-sama. Doa kami semoga Bapak sehat-sehat Amin. di dalam keluarga dan pelayanan dalam gerejanya ya Pak. Amin. Amin. Dan mudah-mudahan kita berdoa agar bincang santai sekolah sahabat ini dapat
Baiklah, Amin. saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan pemirsa dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Bincang santai sekolah sahabat kita malam hari ini telah usai. Dan sebelum kita berpisah, saya mengundang dengan hormat Bapak Darius untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih oleh karena melalui Roh Kudus-Mu kami boleh uh, membahas firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan yang telah kami pelajari pada malam hari ini boleh menjadi satu perenungan bagi kami semua Amin. yang mendengar, agar dengan demikian firman Tuhan ini boleh berkuasa di dalam kehidupan kami. Amin. Biarlah segala rancangan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami mensyukuri semuanya itu. Dan kiranya bila mana Tuhan datang pada kali yang kedua, kami boleh dapat layak untuk memasuki kerajaan surga yang Tuhan telah siapkan bagi kami. Amin. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Darius untuk waktu, kesempatan yang berikan kepada kami. Kiranya Tuhan memberkati. Sama-sama. Terima kasih juga Bu. Terima kasih untuk semua pemirsa. Baik. Bapak, Ibu, dan pemirsa di mana Anda berada, berakhir acara bincang santai kesahwat kita pada malam hari ini. Sampai berjumpa kembali. Tuhan memberkati.